Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pagi dong, Pak. Pak. Ya, semangat sekali. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah baik, Pak. Pak, Alhamdulillah. Baik semuanya ya. Ya, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita mulai dengan berdoa kepada Ananda Ervan, dipimpin, silakan dipimpin. Ya Pak, Syabrek berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ananda Ervan. Ya Ya, Pak. Pak Bayu mau absen yang hari ini masuk ya. Yang hadir, Ya, Pak. tangan dan mengucapkan hadir. Ananda Ervan, Hadir. Ananda Hetma, Hadir, Pak. Ananda Anggi, Hadir, Pak. Ananda Eka, Hadir, Pak. Ananda Dian, Hadir, Pak. Ananda Probo. Ananda Probo mana ya? Pak masih di belakang ya? Toilet, Pak. Oh, ke toilet. Tapi tadi masuk ya? Masuk, Iya. Pak. Ada Sanggar, Hadir, Pak. ya, Ananda Titis, Hadir, Pak. ya, Ananda Fitria, Hadir, Bapak. Ananda Desi, Hadir, Pak. oke. Yang terakhir Ananda Indra. Hadir, Pak. Alhamdulillah lengkap semuanya ya. Ya, baik anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan mempelajari di tema baru, yakni tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran yang pertama, Pak Bayu mau tanya nih. Coba dibaca coba oleh Ananda Ervan. Ya Pak, apakah kalian masih ingat pelajaran kemarin tentang penggolongan hewan berdasarkan ciri morfologinya? Ya, coba dijawab oleh anak-anak. Apakah kalian masih ingat pelajaran kemarin tentang penggolongan hewan berdasarkan ciri morfologinya atau fisiknya? Masih ingat? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Masih, Oh, Pak. iya, masih. Terus yang pertanyaan kedua, coba Ananda Anggi dibaca. Apakah kalian juga masih ingat tentang teks non-fiksi? Ya, apakah masih ingat anak-anakku semuanya? Masih Ah, Pak. masih, Pak. Ingat Iya. dikit-dikit, Kak. Oke. Iya, ini dua materi ini kemarin sudah pernah kita bahas. Nah, di tema 5 ini lebih mendalam lagi bahasannya. Bagi anak-anakku ya. Nah, adapun dari tujuan pembelajaran di tema 5, subtema 1 pembelajaran 1, yang pertama, kalian dapat menjelaskan komponen-komponen ekosistem dengan tepat. Yang kedua, dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kalian dapat membuat jaring-jaring makanan hewan dengan tepat. Kemudian kalian dapat menemukan pokok pikiran dari teks non-fiksi dengan tepat. Nah, Pak Bayu tadi sudah mengamati kalian sebelum kalian masuk ke dalam kelas. Kalian tadi sudah baris ya, sudah baris dengan rapi, dipimpin oleh Ananda Ervan, kemudian juga sudah melafalkan Pancasila dengan bagus sekali. Kemudian juga sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sangat lantang suaranya. Sudah bagus sekali. Apresiasi untuk kita semua. Yuk, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, bagus sekali. Nah, untuk besok dan selanjutnya ditingkatkan lagi ya anak-anak ya. Nah, supaya kalian disiplin, datang tepat waktu, dan juga melafalkan Pancasila dan menyanyikan lagu nasional itu sebagai rasa cinta terhadap negara. Negara kita apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, betul sekali. Nah, supaya kita lebih bersemangat lagi dalam kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Bayu punya yel-yel nih. Semuanya ikut ya? Siap? Ya Pak. Oke, ini coba dilihat, diamati. Kalau Pak Bayu tanya,
Mana semangatmu? Yang 1, 2, 3 ini kalian yang menjawab ya anak-anak ya. Aku bisa, tangannya seperti ini. Aku bisa, coba ditidurkan Pak Bayu. Aku Yakin bisa. bisa, tangan kanannya di atas. Pasti bisa. Pasti bisa. Oke, yes-nya 3 kali. Yes, yes, yes. Bisa? Yes, yes. Yes, Bisa, yes, Pak. Oke, yes. coba kita coba sekali lagi ya. Mana semangatmu? Aku bisa. Yakin bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya, anak-anak. Nah, terlihat luar biasa sekali semangatnya pagi hari ini. Sudah sarapan semuanya ya? Sudah. Ya, Pak. Lihat suaranya terdengar lantang sekali. Nah, coba Pak Bayu ada gambar nih, coba diamati anak-anakku. Ada gambar sebelum dan sesudah. Amati dengan cermat. Sudah. Nah, ada pertanyaan. Suaranya kurang keras, Pak. Iya, Saya Pak. Kakak nggak Suaranya terdengar, nggak Pak. dengar. Oh, suara Pak Bayu kurang keras? Iya, Pak. Ini sudah keras? Sudah. Oke, sudah ya. Coba diamati yang pertama. Coba. Apa perbedaan dari kedua gambar di atas? Pak Bayu ingin menunjuk Ananda Dian. Coba dibaca dan dijawab Ananda Dian. Ya, Pak. Itu gambar yang sebelumnya itu keadaannya masih bagus, Pak. Ikannya masih banyak, orangnya juga masih banyak, tumbuh-tumbuhannya masih terjaga. Tetapi yang di gambar yang kedua, yang sesudah itu semuanya hilang, Pak. Nggak ada apa-apanya. Rusak ya, Pak? Ya itu, Pak. Oh iya. Menurut kamu bagaimana? Menurut saya ini dari gambar ini kelihatannya lebih bagus yang pertama, Pak. Oh iya, Yang sebelumnya, baik. Pak. Kalau Ya. yang sesudahnya itu malah tambah jelek di gambarnya itu, Pak. Baik. Ada lagi pertanyaan kedua ya. Coba dibaca oleh Ananda Titis. Ananda Titis, Ya, Pak. dibaca pertanyaan yang kedua. Bagaimana dampak ekosistem yang rusak terhadap kehidupan hewan di laut? Ya, bagaimana kelihatannya? Ananda Titis melihat gambar itu. Dari sebelum Ikannya hilang, Pak. ikannya hilang. Kemudian, apa ya? Ada gambar apa saja ya ini anak-anak ya? Itu gambar rumput laut, Pak. Dan ada rumput laut, kemudian ada terumbu. Terumbu Terumbu karang. karang. Terumbu Betul sekali, karang. terumbu karang. Kira-kira ini apa ya yang mengakibatkan kok sampai hancur seperti itu? Ada yang tahu anak-anak? Ananda Evan bisa menjawab? Ada bom, Pak. Ada Kena bom, Pak. Iya, saya mau dengar jawaban dari Ananda Hetma. Kenapa ya kira-kira Ananda Hetma ya? Biasanya terkena jangkar, Pak. Jangkar yang Oh. kapal besar-besar itu. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih anak-anakku semua yang sudah menjawab. Nah, agar kalian lebih memahami apa itu ekosistem dan apa yang sedang terjadi pada gambar tersebut, mari kita pelajari lebih lanjut ya, apa itu ekosistem. Nah, bisa saja itu akibat dari tsunami anak-anakku. Ya, yang pertama bisa akibat dari tsunami, yang kedua bisa dampak dari ulah manusia. Ya, ulah manusia yang mengambil terumbu karang dan mengambil ikan secara besar-besaran. Akhirnya ekosistemnya akan menjadi seperti itu. Kira-kira ekosistemnya akan menjadi seperti apa ya? Nah, pertanyaan ini bisa kalian jawab dengan menyimak dan mengikuti pembelajaran pada kegiatan hari ini. Nah, ada pertanyaan nih. Apa yang dimaksud ekosistem? Nah, apa itu ekosistem? Nah, anak-anakku semuanya, coba siapkan dulu alat tulis kalian ya. Buku dan pensil atau pulpen disiapkan dulu. Sudah? Sudah, Pak. Pak. Kemudian nanti Pak Bayu akan menampilkan video. Video yang Pak Bayu tampilkan nanti kalian amati ya dengan cermat.
Kemudian ketika Pak Bayu menghentikan video, nanti kalian diminta untuk menuliskan informasi penting yang ada pada video. Apakah kalian sudah siap? Siap, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak Bayu siapkan dulu ya. Mbak, disimak dengan baik-baik ya. Apakah sudah terlihat videonya? Hari ini Pak. Sudah, Pak. ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup disebut biotik dan bagian tak hidup disebut abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, baik anak-anakku, coba sampai sini. Kalian catat dulu ya, apa itu lingkungan biotik dan apa itu lingkungan abiotik. Pak Bayu kasih waktu ini 1 menit untuk menulis. Silahkan ditulis. Ya, Pak. Ya, sambil kalian menulis ya, Pak Bayu sampaikan untuk membedakan biotik. Kalau ada biotik, diingat-ingat biotik tanpa huruf A di depan artinya yang hidup. Ada istilah, ada huruf A di depan artinya tak. Ya, setiap awalan A, ini dari bahasa Inggris ya, dari bahasa Latin ya, biotik. Ya. Biotik, abiotik. Berarti A itu artinya tidak. Biotik contohnya bisa kalian tulis anak-anakku, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Manusia termasuk mana anak-anakku? Biotik apa abiotik? Biotik, Pak. Biotik. Kalau abiotik yang bisa kalian temukan di sekitar kalian apa benda yang tak hidup? Batu, Pak. Batu. Ada lagi? Tanah, Tanah. Ada lagi? pasir, Oke, itu ya cukup ya anak-anakku ya. Pak Bayu lanjut kembali. Coba simak kembali. Dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, kalian tulis kembali anak-anakku mana informasi penting di sini ya. Pengertian ekosistem sudah ada ya di sini ya, coba kalian tulis. Sudah? Belum. Belum, Pak. belum, Pak.
Iya, Pak Bayu bacakan kembali ya. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup, berarti makhluk hidup tadi artinya biotik, dan benda-benda tak hidup artinya abiotik di sebuah lingkup. Nah, coba Ananda Anggi bacakan. Apa itu ekosistem, Ananda Anggi? Saya, Pak. Ya, dibaca. Ekosistem itu apa? Ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di lingkungan. Jadi interaksi antara makhluk hidup sama benda-benda tak hidup, Pak. Oh iya, betul sekali. Terima kasih Ananda Anggi. Coba anak-anakku Iya. semua, ya, apakah kalian bisa mengamati ya ada gambar ini? Coba, ya, ini sudah kelihatan. Nah, coba, apakah yang kalian amati dari gambar ini ada apa saja? Coba dari Ananda Irfan, yang kamu amati apa saja, Ananda Irfan? Ada pohon-pohon, Pak. Pohon-pohon. Kemudian? Terdapat Ada gajah, Nah, sungai. ada pohon. oke, sekarang Pak Bayu mau tanya. Tadi kan sudah kalian tulis biotik dan abiotik ya dari gambar ini ya. Mana saja yang termasuk biotik? Coba Pak Bayu ingin Desi, coba Desi, Ananda Desi. Disebutkan dari gambar ini. Yang biotik yang mana Desi? Yang biotik ya, Pak. Yang Ya, biotik itu hewan-hewannya itu, Pak. Ada gajah. Terus apa itu, Pak? Jerapah ya, Pak ya? ya, siapa? Kemudian Iya. Udah, Pak. Oh, kupu-kupu, Pak. amati lagi satu lagi. Itu, Pak, apa namanya? Kijang, Pak. Apa, Pak? Tahu rusa ya. Oh, rusa, Pak, ya itu. Oke. Oh, iya. Sama satu lagi apa ya? Yang hidup di situ, yang menjadi makanannya apa ya? Apa? Tumbuhan itu, Pak. Oke, Rumput. nah rumput itu Iya, Pak. makhluk hidup termasuk benda Biotik. Oke, kalau yang abiotik coba Pak Bayu ingin tanya ini. Eka, Ananda Eka coba. Dari gambar ini yang termasuk abiotik apa Ananda Eka? Yang abiotik ya, Pak. Iya, Ada air, air, terus ada tanah. tanah, oke. Apalagi ya, Pak? Yang di atas. Ada awan, Awan. ada matahari. Oke, betul sekali. Berarti kalian sudah paham ya tentang biotik dan abiotik. Nah, kumpulan dari ini, dari gambar ini dinamakan ekosistem. Ini ada ekosistem darat. Tadi gambar yang pertama tadi kira-kira gambar ekosistem di mana ya tadi? Yang belum dan sudah tadi? Laut, Pak. Laut. Oke, Di laut, tepat di laut. sekali. Yang ada di laut. Ya, Pak Bayu lanjutkan lagi ya. Nah, kalian sudah mencatat kan tadi? Sudah, Pak. Oke. Betul, Pak. Pak. Pak Bayu, mau izin ke belakang Oh boleh? iya, silakan Hetma, jangan lama-lama ya. Nah, Pak. anak-anakku, pada ekosistem itu terdapat jaring-jaring makanan. Apa ya jaring-jaring makanan itu? Coba diamati dulu semuanya. Ada dua gambar nih, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang rantai makanan. Nah, pada tema 5 hari ini, kalian mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Kira-kira dari gambar ini ada yang bisa membedakan? Ada yang bisa menyebutkan perbedaannya, maksud Pak Bayu? Ananda Pak, saya Desi. bisa, Pak. Ya, apa coba Ananda Ya. Desi? Kalau gambarnya yang satu itu hanya ada satu, Pak. Rantai makanannya. Kalau yang sebelahnya itu banyak, Pak. Oh gitu ya. Apanya yang banyak? Yang banyak apanya, Desi? Gambarnya atau apanya? Garisnya, Pak. Oh, garisnya. Betul sekali Ananda Titis. Hewannya juga banyak, Pak. Oh, hewannya juga banyak. Oke. Untuk menjawab pertanyaan kalian, apakah jawaban saya sudah betul ya? Coba Pak Bayu akan memperlihatkan kembali video ya.
Video kedua tentang jaring-jaring. Kita akan bahas tentang rantai makanan dan jaring. Disimak ya anak-anakku ya. Ya, Pak. Kembali alat tulisnya ya. Iya, Pak. Ada informasi penting nanti kalian catat. Oke, silahkan disimak. Tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Nah, coba ditulis dulu. Nah, ini kata anak-anakku. Sudah, Pak. Ya. Siapa yang sudah? Saya. Ya, coba dibaca coba apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Nanti ini ada urutan-urutan tertentu ya yang perlu kalian garis bawah ya. Ada urutan-urutan tertentu ke rantai makanan. Kemudian Mbak Bayu lanjutkan. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Nah, diamati dulu contohnya. Ini gambar apa ya anak-anakku? Coba yang pertama. Ananda Hetma, apa ini? Gambar apa ini? Yang atas ini. Itu padi, Pak, kayaknya. Oke, padi. Terus kemudian ada gambar panah ke bawah. Ananda Eka, apa itu gambar yang dipanah itu ke bawah setelah padi? Itu belalang ya, Pak. Oke, betul sekali. Kemudian Ananda Dian, panahnya itu menuju ke hewan apa Ananda Dian? Itu kata, Pak. Kodok. Kodok. Kemudian Ananda Progo, coba panahnya dari kodok menuju ke arah mana itu? Hewan apa? Progo apa masih ke belakang ya? Ananda Sanggar coba. Pak. Ananda Sanggar itu gambar apa? Kodoknya panahnya ke ular, Pak. Oh, ular. Nanti banyak ular ya. Terakhir coba Ananda Titis. Oke. Terakhir itu gambar apa ya? Ularnya di panah itu gambar apa ya? Burung elang. Oke. Burung elang, Pak. Apakah tepat jawaban kalian? Coba simak. Urutannya harus tertentu ya, serta kalian perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik. Karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga. Nah, rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, ini urutannya ya. Nah, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya tumbuhan, ada yang sebagai konsumen, ada tingkat 1, 2, 3, 4 sesuai urutannya, dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurainya. Nah, anak-anakku, panah ini ada fungsinya ya. Panahnya tidak boleh Terbalik. Balik. Artinya apa panah ini? Coba ada padi, panah mengarah ke belalang. Coba Ananda. Dimakan, Pak. Artinya apa? Kan itu, Dimakan, Pak. Pak. Artinya Dimakan. padi Dimakan, Dimakan belalang. Dimakan belalang. Nggak boleh kebalik loh ya, bukan belalang dimakan padi loh ya. Oke. Paham ya? Nggak Berarti bisa, ya? Pak. Ya. Iya, Pak. Menunjukkan Dimakan. Oke. Nah, coba amati ini anak-anakku. Ini sambil mengulang kembali ya. Nah, padi sebagai apa ini? Produsen. Produsen, Pak. Atau Penghasil. Penghasil. Selain padi apa Pak? Bisa jagung. Bisa yang lainnya. Apa coba, Jagung. Ervan? Rumput, Pak. Rumput. Oh, rumput. Jagung, Pak, Rumput. jagung. Kemudian kedelai. Gitu ya. Boleh. Oke. Ini ada tingkatannya. Ini konsumen. Konsumen itu artinya yang memakai.
Yang memakan. konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen yang teratas. Ya. Kemudian ada dekomposer, itu pengurai. Artinya apa tuh pengurai itu? Nah, ketika hewan atau tumbuhan ini mati, mereka akan menjadi apa? Menjadi apa? Oke, Pak. Bangkai lah. Menjadi bangkai. Nah, itu tugasnya atau menjadikan bangkai itu adalah dekomposer atau pengurai. Nah, kemudian apa ya bedanya dengan jaring-jaring makanan? Nah, kalau jaring-jaring makanan apa? Apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kita lihat ya, ada produsen pada jaring-jaring makanan di atas ya. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2. Ini memungkinkan ada di karnivora atau omnivora ya. Dan juga ada konsumen tingkat 3. Nah, informasi penting ini coba kalian catat, coba anak-anakku. Pengertian dari jaring-jaring makanan coba kalian catat. Nggih. Sudah? Sudah, Pak. Oke, yang sudah coba dibaca. Apa itu jaring-jaring makanan? Gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Ya, berarti kalian sudah bisa membedakan ya anak-anakku ya. Apa itu perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu tidak hanya satu yang dimakan, tetapi bisa lebih dari satu. Contohnya ini ya, coba perhatikan contohnya. Apa ini? Tanaman dimakan oleh kelinci, dimakan oleh ulat, ya. Ulat dimakan oleh apa ini? Bunglon. Bunglon, Pak. Ulat juga dimakan oleh burung. Nah, ini termasuk jaring-jaring makanan. Nah, terus yang paling ini burung elang. Burung elang makan apa saja? Burung elang. Makan bunglon, makan burung kecil, makan kelinci. Nah, kelinci. Lah, penggolongan hewan itu anak-anak di video tadi juga dijabarkan ada yang namanya omnivora, herbivora, dan karnivora. Ada yang masih ingat apa itu omnivora, herbivora, dan karnivora? Masih? Masih, Pak. Masih, Pak. Pak Bayu ingin mengingatkan kembali apa ya itu karnivora. Ini sudah nampak ya anak-anakku ya? Sudah, Pak. Oh ya, ternyata hewan itu digolongkan berdasarkan jenis makanannya ada 3. Coba Pak Bayu mau Pak Ananda Dian bacakan apa itu herbivora. Apa, Pak, herbivora? Iya, yang herbivora. Herbivora itu hewannya makan tumbuhan, Pak. Ya, dari bacaan ini coba dibaca. Oh ya, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Nama latinnya herba, artinya rumput, tumbuhan hijau. Forarer artinya melahap, mengunyah. Hewan apa sajakah yang memakan tumbuhan? Contoh hewan pemakan tumbuhan yaitu sapi, kambing. Selain itu, Ananda Dian bisa mencontohkan hewan lain yang makan herbivora, termasuk herbivora? Tadi, Pak, seperti ulat tadi. Ulat, ya, di sekitar kalian itu ya, yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih Ananda Dian. Kemudian saya mau Ananda Fitria coba membacakan yang karnivora. Oh iya, Pak. Karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain. Nama latinnya karne,
daging, forare, melahap, mengunyah. Hewan apa sajakah yang memakan hewan lain? Contohnya, hewan yang memakan hewan lain adalah harimau dan singa. Terima kasih. Coba Fitria, di sekitarmu atau yang kamu ketahui, contoh hewan lain dari jenis karnivora itu contohnya apa ya? Elang, Pak. Oh, burung elang. Bagus sekali. Ya, betul, Bapak. Oke, yang ketiga, omnivora. Saya mau yang membacakan Ananda Eka. Coba dibaca, omnivora itu apa? Omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segala. Nama latinnya omni sama dengan semua, forare sama dengan melahap atau mengunyah. Jadi, omnivora selain makan daging juga makan tumbuhan. Hewan apa sajakah yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan? Contoh hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain adalah tikus, ayam, dan bebek. Iya, terima kasih Ananda Eka. Coba disebutkan satu lagi contoh hewan yang tergolong omnivora. Ular, Pak. Ular Apa? itu makan apa ya, Pak, kalau ular, Pak? Ular? Ya. Oh, ular itu termasuk karnivora. Oh, karnivora. Iya, coba yang lain. Yang Kucing, pemakan... Pak. Kucing, Pak. Kucing. Oke. Nah, ini ada ya kucing, Pak. Kucing itu secara morfologinya itu punya gigi taring. Bentuknya itu seperti macan. Kok makanannya ada yang mau nasi ya, Pak? Kok ada yang mau sayur ya? Kok ada yang mau apa? Pur ya? Itu kira-kira kenapa ya, anakku ya? Yang seharusnya kan makanannya kan daging, kan seperti itu. Nah, itu karena kucing termasuk hewan karnivora yang tidak murni. Karena terbiasa dipelihara oleh manusia, jadi kebiasaan itu membawanya kucing itu menjadi makanan seperti nasi juga mau, kemudian sayur bahkan mau, bahkan buah juga mau. Ada yang pernah melihat kucing makan sayur dan buah? Pak, Ya, kucing Pak. saya makan Ya, tempe, Pak. Pak. Tempe Oh, goreng, iya. Pak. Kucing saya, Pak. Jadi itu memang ada yang seperti itu ya. Itu karena kebiasaan yang diberikan pada kucing. Jadi kalau kucing yang alami itu sebenarnya karnivora. Itu ya. Coba Desi, Ananda Desi bisa menyebutkan satu contoh hewan omnivora yang ada di sekitarmu Apa ya, Pak, ya? yang semacam bebek. Nggak tahu, Pak, saya. Ya, yang lain coba. Siapa yang tahu? Irfan, Pak. Irfan tahu, Ya, Pak. Mungkin Irfan. Ananda Irfan. Yang tergolong omnivora apa? Saya izin ke toilet, Pak. Iya, silakan. Ananda Irfan. Anjing, Pak. Anjing. Oh, Kadang gitu. pernah lihat makan wafer juga. Oh, Kera, Pak, kera. oh iya, kera. Oke, ya terima kasih ya atas jawabannya semuanya. Ya contohnya itu bebek mentok di sekitar kita ya, yang kita mudah temukan ya. Nah itu. Kemudian ada juga bebek entok. Angsa, Pak. Makan apa? Nah, betul sekali angsa. Ya itu kadang makan cacing, kadang juga makan beras juga mau ya. Iya, Burung, Mbak, Pak. burung. Semua dimakan itu, Pak. Sayuran. Betul sekali. Pak, Ya, Pak. kita lanjutkan. Burung, Gimana? burung juga, Pak. Ya, burung itu ada yang memakan biji, ada yang memakan daging. Nah, itu digolongkan lagi sesuai morfologinya ya. Nah, kalau Untuk yang paruhnya, elang, Pak. burung, ya bentuk paruhnya. Kalau elang itu pemakan apa? Daging. Daging. Kalau burung emprit, Bijian, di bawah itu. Meskipun sama-sama burung, tetapi memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Nah, kalian sudah mempelajari tentang apa itu ekosistem ya. Nah, serta penggolongan hewan dan jaring-jaring makanan. Nah, kemudian ini kalian
diminta untuk menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi? Coba Ananda Hetma baca. Teks non-fiksi itu apa, Ananda Hetma? Ananda Hetma? Toilet mungkin, Pak. Ke toilet. Ananda Fitria coba. Teks non-fiksi itu Iya, apa? Pak. Dibaca. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika dapat menemukan pokok pikiran. Oke, terima kasih Ananda Fitria. Betul sekali. Iya, Pak. Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Ya, jadi anak-anakku, pada muatan IPA itu berisi fakta. Itu ya, semua yang ada di muatan IPA itu berisi fakta atau kenyataan. Atau disebut juga teks non-fiksi. Kebalikannya adalah teks fiksi. Contohnya apa teks non-fiksi? Teks fiksi itu contohnya apa? Fabel, legenda, dongeng, sage, novel. Ya, itu ya. Nah, betul sekali. Nah, dari teks itu kita nanti akan mencari pokok pikiran. Apa ya pokok pikiran? Nah, coba Ananda Eka dibaca. Pokok pikiran itu apa, Ananda Eka? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, terima kasih. Nah, coba ini kalian catat di buku kalian ya, Pak Bayu, di waktu 1 menit. Silahkan dicatat. Sampun, Pak. Ya. Teman yang lain. Waktu sudah mencatat. Jadi sudah mencatat. Sudah, Pak. Ya. Oke. Sudah ya, sudah dicatat semuanya ya. Nah, intinya Sudah. ya, dalam satu paragraf terdapat satu pokok pikiran. Pokok pikiran itu seperti apa? Contohnya Pak ya, ini Pak Bayu beritahu langkah-langkah menemukan pokok pikiran. Yang pertama coba Ananda Dian dibaca. Cara menentukan pokok pikiran itu caranya bagaimana? Yang pertama, bacalah seluruh kalimat dalam paragraf dengan cermat. Kemudian dilanjut. Yang kedua, cermati kalimat pertama, tengah, dan terakhir. Yang ketiga, tentukan kalimat utama paragraf tersebut. Biasanya ditandai dengan kata adalah, ialah, yaitu, merupakan. Yang keempat, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Sudah, Pak? Jadi, yang harus kalian lakukan, ya, ini juga perlu kalian catat ya anak-anakku ya. Sambil dicatat ya, Pak Bayu jelaskan. Sambil dicatat. Yang pertama, kalian harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf dengan cermat. Ya, membaca seluruh kalimat dalam paragraf dengan cermat. Sudah dicatat. Nah, kemudian yang kedua, mencermati kalimat pertama atau di tengah dan terakhir. Kemudian menentukan kalimat utama paragraf tersebut yang ditandai dengan kata adalah, ialah, yaitu, dan merupakan. Kemudian pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Catat ya. Nah, seperti apa contohnya ini? Coba Pak Bayu ingin kalian mengamati dengan seksama bacaan yang ada di sini. Pak Bayu mau tanya nih. Coba Ananda Anggi. Ananda Anggi. Iya, Pak. Bacaannya ini berjudul apa ya, Ananda Anggi ya?
Ekosistem. Oke, coba semuanya diamati. Ananda Anggi, kembali Pak Gitanya. Ada berapa paragraf ya pada bacaan ekosistem ini? 1, 2, 3, 4. Oke, ditandai dengan menjorok ke kanan, diawali dengan huruf. Pak, nggak dengar suaranya, Pak. Oh iya, ditandai dengan huruf yang menjorok ke kanan ya. Iya, betul. Ya, semua itu paragraf pertama. Kemudian cahaya itu paragraf kedua. Kemudian Bagian hidup paragraf ketiga, individu itu paragraf keempat. oke, sampai sini anak-anakku sudah paham tentang cara mencari paragraf atau ada berapa paragraf dalam satu bacaan? Sudah paham semuanya ya? Sudah, Oke. Kalau sudah Pak Bayu lanjutkan. Coba amati. Di paragraf pertama coba Ananda Anggi dibaca. Paragraf pertama itu bunyinya seperti apa bacaannya? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Ya, coba yang lainnya mengamati. Kira-kira pokok pikirannya itu yang mana ya? Tadi kan sudah ada clue-nya ya, 4 langkah tadi. Diawali dengan kalimat di awal, di tengah, atau di akhir. Kemudian ada istilah adalah, yaitu, ya, merupakan. Nah, coba Ananda Anggi bisa mencermati yang mana ya pokok pikiran dari paragraf pertama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Betul tak, Pak? Tuh, ya, coba Pak Bayu simpan dulu ya jawabannya ya. Ya. Coba Ananda Ervan, jawabannya apa Ananda Ervan? Pokok pikirannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Iya. Oke, coba kita tampilkan ya jawabannya ya. Semua anak-anak sudah mencari jawabannya ya? Sudah, Pak. Oke, coba jawabannya apa ya? Mana yang betul ya? Iya, yang mana? Jawaban siapa yang betul? Saya betul, Ervan. Pak. Oh, jawabannya Ervan yang betul. Ada yang lain yang betul ya? Iya, saya betul, siap, Pak. Pak. Berarti saya ganti ya, Pak. Tadi saya iya. salah. Saya salah, Pak. Berarti tadi kan ada clue-nya adalah ada adalah. Nah, itu adalah kata yang bisa digunakan petunjuk untuk menentukan pokok pikiran. Kemudian Pak Bayu punya nih yang paragraf kedua, coba amati kembali. Coba paragraf kedua dibaca oleh Ananda Eka. Paragraf kedua. Saya, Pak. Ya, dibaca. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Ya, coba semuanya diperhatikan di paragraf kedua. Carilah pokok pikirannya. Ananda Eka sudah menemukan. Punya saya yang ini, Pak. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Oh, kalimat pertama ya? Iya, Pak. Oke, ada yang punya jawaban yang lain, anak-anak? Saya, Pak. Beda, Pak. Saya. Yang angkat tangan siapa? Oh, Fitria. Ananda Fitria coba. Merupakan itu loh, Pak. Saya, Pak. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Guys, Ada yang lain? Ada jawaban yang lain?
Sama Pak punya saya. Oh, sama. Ananda Irfan, Apa ada enggak? jawaban lain? Sama, Pak. Oh, sama. Dengan Coba punya kita lihat ya kita. jawabannya seperti apa ya. Ini jawabannya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai. Pak, suaranya nggak terdengar dari belakang, Pak. Oh iya, nggak kedengaran ya? Iya. Iya. Jadi jawabannya ini, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Jawaban siapa ya yang sama dengan ini jawabannya? Eka, Pak. Oh, jawabannya Saya, Eka. Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Berarti kita perlu berlatih lagi dalam menentukan pokok pikiran ya anak-anakku ya. Ya enggak apa-apa. Berarti Nah, tidak harus merupakan ya, Pak? ya enggak harus, tidak harus. Oh iya. Iya, itu adalah salah satu saja indikatornya ya. Ya. Iya. Kalau ada yang lebih umum, jadi dipilih yang lebih umum. Kalau ke khusus nanti belum termasuk pokok pikiran. Nah, kemudian Pak Bayu lanjutkan kembali. Nah, anak-anakku, kalian tadi sudah mempelajari tentang jaring-jaring makanan, penggolongan hewan, kemudian belajar barusan tentang pokok pikiran paragraf. Nah, Pak Bayu ingin membagikan LKPD kepada kalian. Ya, ayo kita temukan tentang konsep cara menentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi, kemudian mencari jaring-jaring makanan pada hewan, dan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makannya. Apakah kalian sudah siap? Siap, Pak. Siap ya? Siap, Oke, Siap, bagus Pak. sekali. Nah, ini coba ayo kita membentuk kelompok yuk. Kelompok pertama, Ananda Irfan, Dian, dan Probo. Coba tempat duduknya bisa kalian pindah. Ya, Ya, Pak. cara berkelompok. Kemudian kelompok 2, Ananda Hetma, Desi, Ananda Titis, dan Indra. Coba gabung menjadi kelompok 2. Iya, Kemudian Pak. kelompok Iya, 3, Ananda Anggi, Fitria, Sanggar, dan Eka. Sudah ya? Sudah menempati kelompoknya masing-masing? Nah, setiap kelompok memiliki ketua kelompok. Ketua kelompoknya sudah Pak Bayu pilih nih. Kelompok 1, ketua kelompoknya Ananda Irfan. Kelompok Ya, Pak. 2, Ananda Hetma. Kelompok 3, Ananda Anggi. Sudah ya? Nah, ketua kelompok nanti akan mempresentasikan hasilnya. Dan kelompok lain ikut membantu dalam pengerjaan tugasnya. Sudah siap? Oke, coba amati. Nah, ini LKPD-nya. Nah, itu lembar kerja peserta didiknya ditulis nama kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, atau 3. Kemudian nama anggota kelompoknya ditulis juga. Sudah? Nah, jika sudah, coba. Tadi paragraf pertama dan paragraf kedua sudah ketemu jawabannya. Nah, tugas kalian adalah menentukan paragraf ketiga dan keempat. Coba masing-masing kelompok ditentukan paragraf ketiga dan keempatnya. Pak Bayu beri waktu 1 menit. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Siap, Pak. Dibagi ya kelompoknya ya. Ada yang paragraf ketiga, ada yang paragraf keempat. Silahkan biar cepat mengerjakannya. Apakah kelompok yang sudah selesai? Masih aktif mengerjakannya. Sambil Pak Bayu amati ya keaktifan kalian ya. Pak Bayu sambil keliling ya. Waktunya. Ya, sudah. Ya, mari kita bahas anak-anakku. Ya, coba kita bahas. Paragraf ketiga. Coba, ada yang jawabannya seperti ini?
Ya, Pak. Ada? Ya, Pak. Oke, bagus sekali. Coba betul. paragraf keempat. Ya, Sudah? Pak. Betul, Pak. Betul. Nah, sekarang coba. Ini ada tugas kedua ini. Tugas kedua, kalian menggambar ya. Buat jaring-jaring makanan dari panah. Menggunakan panah. Sudah? Nah, setelah jaring-jaring, yang kedua adalah memberi tanda checklist pada hewan-hewan. Sudah? Nah, kita cocokkan jawabannya. Apakah sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Berarti sudah betul sobat kalian. Nah, coba kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan kelompok 1? Silakan. Kesimpulannya apa? Ya, Pak. Silakan. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan. Itu, Pak. Terima kasih. Kelompok 2. Ananda Hetma, kesimpulannya? Iya, Pak. Untuk yang kedua, Pak ya. Ya. Tadi tentang apa, Pak ya? Rantai makanan, Pak. Rantai makanan ya? Iya. Ya, silakan. Ya, rantai makan. Masih mood Ananda Hetma. Iya. Iya. Kelompok 3. Iya, Kesimpulan Pak. LKPD-nya. Fitria, Pak. Ya, Fitria silakan. mau. Iya, Pak. Rantai makanan adalah sebuah Jaring-jaring, ya. jaring. Iya. Oh ya, yang jaring-jaring makanan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Oke, jadi kalian dapat menyimpulkan ya di LKPD kalian. Nah, sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian. Pak Bayu akan membagikan bahan ajar. Silakan kalian baca bacaannya untuk memperdalam kalian. Nah, Pak Bayu juga bagikan soal evaluasi untuk kita kerjakan, ya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kerjakan, kemudian nanti untuk di tugas di rumah, ya, bisa dicocokkan pada kegiatan pembelajaran besok. Oke, tetap semangat ya anak-anakku ya. Nah, Ya, Pak. baik. Ya, Coba kita Pak. refleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Coba kita hari ini belajar apa saja ya anak-anakku ya? Tentang Ekosistem. Kemudian Rantai makanan, Pak. jaring-jaring makanan. Kemudian Mencari gagasan pokok. dari pokok pikiran dari teks Fiksi. Oke, bagus sekali. Terima kasih anak-anakku, kalian hari ini sudah belajar dengan penuh semangat ya. Harapannya Pak Bayu kalian dapat belajar lebih giat lagi untuk pelajaran besok ya. Besok kita akan mempelajari tema 5, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Baik, tetap semangat anak-anakku. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Pak Bayu mengakhiri kegiatan pembelajarannya. Pak Bayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.